Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat. Petugas Cybercrime Polda Jawa Timur menangkap seorang pemuda karena melakukan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian melalui komentar di akun Instagram milik Divisi Humas Mabes Polri. Penangkapan seorang pemuda berinisial MS, 25 tahun, warga Bangkalan, Madura, disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera. Pemuda tersebut ditangkap karena memberikan komentar bernada penghinaan terhadap Kapolri Jenderal Tito Karnavian di akun Instagram milik Divisi Humas Mabes Polri. Dari hasil penyelidikan, pelaku melakukan penghinaan secara berulang-ulang sejak tanggal 4 hingga 6 Mei yang lalu. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur, hingga saat ini penyidik masih mendalami motif pelaku menghina Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Ada lagi? Melakukan kebencian sara di ruang-ruang yang namanya media sosial. Ini rekan-rekan ya, jadi yang bersangkutan melakukan yang namanya komentar di ruang publik yang sudah dipublikasi oleh Divisi Humas Polri. Yang bersangkutan masuk dengan akunnya dan melakukan yang namanya penghinaan dan ujaran kebencian di komennya. Aksi persekusi atau tindakan perburuan sewenang-wenang terhadap seseorang mulai bermunculan, khususnya perburuan terhadap akun-akun media sosial yang dianggap menistakan agama atau ulama. Latar belakang persekusi dimulai sejak dipidanakannya Basuki Cahayapurnama dengan pasal penodaan agama. Salah satu kasus yang cukup mencuri perhatian masyarakat adalah kasus yang menimpa Dr. Vira Luvita di Solok, Sumatera Barat. Ia dinilai menistakan agama dan ulama karena menuliskan pandangannya di akun Facebooknya terkait kasus pornografi yang menyeret nama pimpinan FPI Rizik Syihab. Vira Luvita mengaku menerima sejumlah teror baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Ia juga mengaku sempat didatangi sekelompok orang yang tidak suka dengan apa yang ditulisnya di Facebook. Teror lanjutan juga masih terjadi meskipun Vira Luvita telah meminta maaf secara terbuka. Akibatnya ia dan keluarga merasa tidak aman dan ingin pindah dari kota itu. Dari apa yang dialami Vira Luvita menunjukkan batasan yang tidak jelas berdemokrasi di media sosial, di mana setiap pemilik akun bisa mendapatkan teror secara nyata atau persekusi. Berkaca dari kasus ini, pemerintah harus segera bertindak dan menegakkan hukum atas aksi persekusi ini karena aksi ini sudah menyebar merata di seluruh Indonesia. Menurut Southeast Asia Freedom of Expression Network, SafeNet, aksi persekusi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, lewat Facebook page, admin men-trackdown orang-orang yang menghina ulama atau agama. Kedua, menginstruksikan massa untuk berburu target yang sudah dibuka identitasnya, baik foto, alamat, kantor, atau rumah. Ketiga, aksi geruduk ke kantor atau rumahnya. Keempat, dibawa ke polisi dikenakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE atau pasal 156A KUHP. SafeNet mengkhawatirkan bila aksi persekusi dibiarkan terus-menerus akan menjadi ancaman serius pada demokrasi Indonesia. Ya, kasus yang dialami oleh Vira Luvita tadi menjadi pelajaran bagi siapapun yang akan mengungkapkan pandangannya melalui media sosial karena tidak semua pihak setuju atas apa yang dituliskan. Namun sayangnya pihak-pihak yang tidak setuju tersebut melakukan perburuan identitas pemilik akun yang kemudian melakukan beragam teror serta intimidasi. Ya, tindakan pemburuan yang disebut dengan persekusi ini mulai bermunculan dan dinilai mengancam demokrasi Indonesia jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah. Untuk membahas ini lebih dalam lagi, sudah hadir bersama kami di studio Damar Juniarto dari Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet dan Nukman Lutfi, pengamat media sosial. Selamat siang Mas Nukman dan juga Mas Damar, terima kasih telah hadir bersama kami dalam Ini langsung tapi puasa gitu ya. Ya, harusnya namanya diganti. Oke, saya ke Mas Damar terlebih dulu. Mas Damar, bicara soal persekusi ini sebetulnya seberapa mengkhawatirkan? Kalau tadi ada satu kutipan bahwa kemudian ini akan membahayakan demokrasi di Indonesia. Menurut Anda seperti itu kah? Kalau saya melihat ini dalam rentang waktu setahun terakhir ya. Rentang waktu setahun terakhir kan kita sudah melihat banyak sekali kebencian diucapkan di media sosial. Nah, ini tahapan yang lebih lanjut dari ucapan kebencian adalah sebuah pemburuan atau perburuan sewenang-wenang yang tidak pakai payung hukum, tapi mereka melakukannya dengan langsung masuk ke
rumah-rumah orang, rumah-rumah pribadi atau kantor, dan kemudian melakukan sebuah aksi geruduk massal. Kemudian dari situ baru meminta orang yang diburu tersebut untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan di media sosial. Nah, ini menurut saya ini bahaya yang jauh lebih menakutkan daripada sekedar ujaran kebencian. Karena ini kalau dibiarkan terus-menerus, daftarnya akan bertambah panjang. Daftar yang ada sekarang di SafeNet itu ada 46 orang. Dan daftar ini kalau dibiarkan terus-menerus akan terus berkembang, dan bukan hanya di Jakarta saja. Karena kami menilainya kan ini sebagai sebuah efek Ahok atau the Ahok effect, sebuah aksi persekusi yang berkaitan dengan pengadilan terhadap Ahok dan vonis terhadap Ahok. Dan ini kalau kita bicara Ahok hanya di Jakarta, tapi ternyata tidak. Persekusi ini dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Di daftar yang kami punya itu dari Solok yang Ibu Fira Lovita, lalu ada di Bandung, ada di Cimahi, ada di Palu, ada di banyak-banyak tempat lain, Balikpapan dan Pontianak. Dan itu menurut saya sudah saatnya pemerintah tidak hanya diam, tapi harus melakukan suatu perlindungan terhadap warga negara. Dampak yang kemudian berlanjut adalah bagaimana masyarakat merasa terancam jika kemudian mereka ingin menyampaikan pendapatnya melalui sosial media gitu. Ya, kalau itu menurut saya sih memang harus masyarakat harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan. Tidak bisa dia menghina orang lain atau melakukan sebuah ujaran tanpa pertanggungjawaban. Tetapi kita mau dalam kita melakukan tindakan itu, tanggung jawab itu diserahkan pada mekanisme hukum. Kalau mekanismenya seperti sekarang ini, yang kita takutkan adalah adanya upaya yang melampaui hukum itu sendiri. Jadi Indonesia adalah negara hukum, tapi persekusi itu sudah jauh melampaui dari hukum itu sendiri. Dan kalau dalam Nuremberg Principle itu bahkan dikatakan sebagai crimes against humanity. Ini sudah kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena terornya bukan hanya teror yang hanya di medsos gitu, ancam-ancaman. Ini sudah hadir di depan Anda. Bahkan bisa terjadi teror itu dilakukan di depan anak Anda, dan kemudian orang tersebut harus menghadapi kepungan banyak orang tanpa ada perlindungan sama sekali dari kepolisian ataupun dari pihak pemerintah. Oke, Mas Tufi, ini kalau lihat Mas Tupan, ini kalau lihat dari apa yang dikatakan Mas Damar tadi, kita lihat memang jadi sebagaimana kita harus bersikap paling tidak di dalam media sosial, karena persekusi ini akhirnya berawal dari tadinya maksudnya mengeluarkan pendapat, akhirnya berujung mengkritisi sesuatu, tapi malah akhirnya berujung pada penggerudukan tadi. Ya, gini, ada dua hal. Satu, kita itu kan punya kebebasan untuk menyampaikan pendapat di media sosial, ya kan? Dua, tapi kita harus bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan. Gitu. Tidak bisa sebebas itu sebenarnya. Tidak bisa sebebas-bebasnya. Kita harus tahu suasana dan lain-lain. Makanya ketika kita posting apapun di media sosial, kita harus sadar kita berada di mana. Itu karena hukum di sini dengan di Amerika beda, ya kan? Gitu, kita nggak bisa terus ngomong atas kebebasan berpendapat, kita ngawur, kan bisa. Akan tetapi kita itu ada di sebuah negara yang dimana hukum agak nggak jelas. Jadi sebenarnya persekusi itu nggak muncul sekarang, di offline-nya udah banyak. Ya, selama ini kan ketika ada Ramadan, FPI seenak sendiri kan meneror toko-toko warung makan yang buka, kan sebenarnya nggak boleh, bukan haknya dia. Atau kemudian mengejar orang-orang yang dianggap bertentangan dengan mereka, nggak boleh. Tapi selama ini kan nggak ada tindakan hukum. Atau konvoy di jalan nggak pakai helm, dia dibiarin aja. Jadi pembiaran terhadap hal yang harusnya itu mendapat sanksi hukum tidak dilakukan. Akibatnya ketika ada perbedaan pendapat di sosial media, kemudian ada yang coba-coba untuk melakukan persekusi, dibiarin, ya udah membesar, gitu. Dari bibit ini harusnya saya setuju sama pendapat, harus cepat diantisipasi pemerintah dan hukum ditegakkan di situ. Berarti berawal dari pengawasan yang kurang sehingga akhirnya ini bermunculan atau merebak akhir sekarang ini. Bukan pengawasan yang kurang, harusnya polisi tahu. Ya, ini aku melihat sebagai pembiaran lebih tepatnya. Nggak tahu harus berbuat apa, paling nggak, gitu ya.
Kan laporan udah banyak, media yang membuat udah banyak, di media sosial udah banyak yang menyampaikan bahwa ada orang yang dipersekusi. Kenapa polisi diam aja? Ya, Mas Damar, sebetulnya data dari SafeNet sendiri, persekusi ini sebetulnya sudah mulai berpunculan itu sejak kapan, dan mungkinkah ini akhirnya disikapi oleh pihak kepolisian bahwa mereka kemudian bingung apa yang harus dilakukan gitu? Oke, kalau dalam daftar kami, daftar yang paling awal itu ada 27 Januari 2017. Jadi ya dilaporkan ya, yang lapor ya. Jadi Mas, persekusi itu modelnya adalah diviralkan dulu. Jadi udah diviralkan lengkap dengan data, foto, alamat rumah, kerjanya di mana, kantornya di mana, anaknya berapa, gitu ya. Jadi lengkap informasinya. Lalu kemudian ada seruan untuk melakukan penangkapan. Nah itu setelah dilakukan pemostingan secara viral di sejumlah Facebook tertentu, kemudian ada pasukan yang melakukan itu di darat untuk melakukan penjemputan. Nah itu udah dari 27 Januari 2017. Artinya ini memang sudah cukup lama praktek ini berjalan. Nah kemudian menjadi lebih sering sekarang dan menjadi lebih masif karena ada moral boost yang mereka dapatkan setelah Ahok diputuskan bersalah. Anda juga melihat hal ini sebagai pembiaran tadi? Kalau saya melihat poin yang paling penting adalah polisi merasa bingung harus berbuat apa. Karena pada saat ini hukum diatur oleh tekanan publik. Atau yang kita bilang dengan mobokrasi ya. Jadi hukum diatur oleh massa yang sekian banyak. Jadi polisi bingung antara mau mereka melindungi pihak yang seharusnya mereka lindungi adalah orang-orang yang dialami persekusi, tapi mereka sendiri juga dikepung oleh orang-orang yang jumlahnya sekian banyak itu. Ya, Mas Lukman, ketika memang ada ujaran untuk menggeruduk seseorang gitu yang sudah memposting sebuah opini katakanlah, itu sudah diviralkan. Pada saat itu sebetulnya mungkin polisi bisa masuk ya melakukan tindak pencegahan karena sudah ada tanggalnya kapan kemudian akan dilakukan penggerudukan. Gejalanya kan juga udah kelihatan, gejalanya untuk memviralkan udah kelihatan. Dan itu ada pelanggaran hukum kalau menurut kacamata kami dari kebebasan berekspresi, itu adalah pelanggaran terhadap privasi. Data seseorang, data pribadi itu seharusnya tidak boleh diekspos seperti itu, diekspos secara publik ya. Apalagi data yang disampaikan misalnya menyangkut soal anaknya sekolah di mana dan segala macam, itu tidak ada kaitannya dengan kasus. Dan itu yang mengerikan adalah praktek dosing seperti ini dilakukan secara terus-menerus. Dan ini kan datanya yang masuk ke kita bukan cuma sekedar nama, tapi dia lengkap semua informasi itu dibeberkan secara lengkap dan disuplai oleh banyak orang. Nah ini seberapa besar nanti dampaknya kita akan membahasnya lebih jauh lagi. Kami akan kembali pemirsa saat lagi, tetaplah bersama kami di Lunch Talk.